Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. 1 minggu lamanya siang dan malam. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, baik kebutuhan rohani dan jasmani, dan membimbing kami, menyertai kami dalam setiap langkah dan nafas kami. Dan itu semua hanya karena belas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Ini kami saat ini masing-masing datang di hadirat, sujud di hadapan untuk memohon dan meminta pengampunan. Karena kami ini sadar, mengerti bahwa kami tidak pantas layak ada di hadapan-Mu saat ini. Karena kami hanya manusia paling berdosa, paling hina, buta, tuli, telanjang. Banyak sekali kesalahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Baik yang secara sengaja maupun yang tidak, satu pun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Saat ini kami memohon pengampunan-Mu dan belas kasihan-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami, dan suci kuduskan kami dari kuasa darah-Mu yang kudus, yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran dan tubuh kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Dan ini kami Tuhan Yesus yang menyampaikan hanya manusia buta, tuli, telanjang yang tidak tahu apa-apa. Kami mohon, urapilah bibir dan lidah kami. Berilah kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami bukan lagi yang berkata-kata, tetapi Engkau sendiri yang akan memperkatakan apa isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, kesibukan pikiran hati kami yang bisa menjauhkan kami tanpa sadar dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa membuat ngantuk, tidak fokus. Saat ini, segala kuasa-kuasa si jahat, kami seiman, kami seroh, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kami mohon tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan benteng kami tiang api-Mu di malam hari ini, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Segala pujian, syukur, hormat, sembah, sujud, kuasa dan kemuliaan hanya kami agungkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan singkat kita pada ibadah malam hari ini, mari kita kutip bersama dari Perjanjian Baru, Markus pasal yang ke-10, Markus 10 pasal 35 sampai yang ke-40. Markus 10 lagi mati lampu ya, jadi agak berpengaruh juga ya di internet. Jadi mohon maaf nanti kalau memang kan mungkin jaringannya ya tidak lagi bersahabat karena lampunya sudah mati, dan mohon kita semua ya maklum. Jadi mari kita bacakan kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai yang ke-40. Kalau sudah kita dapatkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama di dalam hati. Yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." 36. Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" 37. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak."
yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan baptis dengan baptisan yang harus kuterima? 39. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Demikian firman Tuhan. Dan kalau kita melihat dari judul firman Tuhan pada malam hari ini permintaan Yakobus dan Yohanes, dan Tuhan Yesus menjawab bahwa dia datang bukan memerintah, tetapi melainkan melayani. Nah, di sini Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus dari antara mereka yang terpilih, dan sebagian pada saat itu mereka meminta kepada Tuhan Yesus bahwa secara manusia jasmani dan secara rohani, karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa dan bisa melakukan apa saja yang dia katakan ya dan amin, dan akan terjadi. Sehingga murid-muridnya, dari antara murid-muridnya ada yang mempergunakan kesempatan itu dan memahami secara manusia jasmani. Yang kita bacakan ini, Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Tuhan Yesus dan berkata kepadanya. Jadi seakan-akan karena ada tujuan sesuatu tertentu, walaupun permintaannya itu hal-hal yang duniawi yang menurut Tuhan tidak berkenan, permintaannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dengan berbagai cara dia mendekati Tuhan Yesus. Seakan-akan yang dia minta itu adalah suatu kemuliaan dan yang diperkenalkan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan memikat Tuhan Yesus berkata, kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Nah, secara manusia jasmani kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Seorang murid berkata kepada guru, misalnya murid tersebut berkata, nanti pada ujian kenaikan kelas, jadikan saya juara 1. Dan yang seorang berkata, misalkan, jadikan saya juara 2. Nah, itu misalkan secara manusia jasmani yang kita bisa buktikan. Namun, pasti guru itu tidak bisa memastikan. Bahkan, wajar kalau dia berkata bahwa yang murid minta itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh guru. Kenapa begitu? Karena masih ada yang harus dihadapi. Belum melewati proses ujian, belum diuji, belum diseleksi, tapi sebelumnya dia sudah sombong dan menyangka bahwa dia yang menjadi juara 1. Tentu saja pasti gurunya berkata seperti yang kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Karena yang menentukan juara 1 dan 2, 3 itu pribadi masing-masing. Kepintaran masing-masing pribadi. Tidak boleh dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan tidak boleh main hakim sendiri atau pakai uang sogokan. Nah, kalau di dunia ini mungkin bisa dilakukan secara sembunyi, bisa lulus tanpa atau naik kelas tanpa
melewati ujian, berarti itu terus hal sesuatu ada yang tersembunyi. Jadi bisa dikatakan dengan berbagai cara dilakukan, yang penting naik kelas. Nah, di dunia ini itu bisa berlaku. Nah, saat ini lewat kebenaran firman Tuhan itu yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus, terutama yang mengikuti dia setiap saat dan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga terjadi istilah kesombongan dan menyepelekan akan Tuhan Yesus itu. Mereka siap memerintahkan dan mengikuti apa yang mereka katakan, baik secara jasmani dan rohani. Di ayat yang ke-35 ini, kadang juga terjadi kepada kita anak-anak Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Ini tidak terikat. Siapapun kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kadang juga kita memakai kebenaran firman Tuhan itu untuk melakukan supaya Tuhan itu menempati janjinya kepada kita secara keinginan daging. Misalnya, kita meminta dalam doa. Engkau sudah mengatakan lewat kebenaran firman-Mu dan berjanji bahwa barang siapa yang meminta akan diberikan. Nah, padahal kita belum menabur. Apa yang kita minta itu belum kita meminta, tapi bagaimana Tuhan memberinya, ya seperti itu ya kurang lebih. Tapi kita mempergunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk menjebak Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman-Nya sendiri kita pastikan bahwa kita ini akan menerima apa yang kita minta. Contohnya, kita meminta, ampunilah dosa saya. Bagaimana Tuhan mengampuni, sementara kita tidak siap atau kita tidak ingin mengampuni. Nah, seperti itulah yang terjadi di kebenaran firman Tuhan ini di ayat ke-35. Menggunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk menjebak Tuhan, yang menurut kita terkadang suatu kemuliaan dan suatu yang diinginkan Tuhan. Secara penafsiran kita, secara manusia jasmani. Padahal lewat kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan bahwa mungkin yang kita anggap itu benar secara manusia jasmani, tapi secara rohani di hadapan Tuhan itu tidak benar. Itu yang perlu kita perhatikan di ayat yang ke-35 ini. Dalam mempergunakan kebenaran firman Tuhan, dalam pujian penyembahan, dalam bergumul dalam doa, dalam sesuatu permohonan kita harus menggunakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, bukan yang diinginkan oleh kita. 36. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Nah, di sini dari ayat 35 sampai 37 ini masih kita belum mengerti jelas bagaimana permintaan murid-murid Tuhan Yesus ini, apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kita bisa dapat jawabannya di ayat yang ke-38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptis yang harus kuterima? Dan jawab mereka, kami dapat. Nah, ini Bapak Ibu, bisa dikatakan dengan kata-kata, seakan-akan kerajaan surga itu tercipta dengan kata-kata. Padahal kerajaan surga itu tercipta dengan penuh kuasa, bukan hanya berkata-kata. Nah, seakan-akan murid-murid yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, mereka terkadang tanpa sadar menyepelekan kebenaran itu
dan memutarbalikan kebenaran itu menjadi keutuhan secara jasmani, manusia jasmani ini. Itu yang perlu kita diingatkan saat ini. Sehingga di mata Tuhan, semua permintaan, pergumulan, doa, pujian yang mereka naikkan itu di hadapan Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menurut mereka itu sangat sudah kebenaran, suatu kebenaran. Nah, saat ini kita diingatkan dalam kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakannya? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, cawan yang dia minum ini? Artinya, karya penyelamatan. Dan yang bisa menebus, memperdamaikan kita, manusia yang berdosa di hadapan Allah Bapa, hanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus, manusia yang berdosa, yang hina, yang masih dalam proses penyelamatan. Tapi dengan seenaknya berkata-kata, menjawab mereka, kami dapat meminumnya. Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Artinya, baptisan secara air, roh, dan baptisan api. Sementara belum sampai ke tahap pengujian iman, mereka sudah mengatakan, saya bisa lolos, saya bisa meminum, saya bisa siap melewati baptisan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, sementara pada saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka ini di mana yang mengatakan ini tadi hanya penangkapan, tapi di mana mereka ini yang mengatakan kami siap. Nah, kita diingatkan di sini dalam kita meminta sesuatu, artinya kita diingatkan bahwa bagaimana kita meminta pengampunan, tapi kita tidak siap mengampuni. Apakah kalau kita mengatakan misalnya, Tuhan Yesus berkata, bagaimana kamu bisa diampuni sementara kamu tidak mengampuni? Nah, bagaimana kita menjadi saksi baginya, terang dunia, sementara kita tidak siap pikul salib, hanya mengatakan, berkata-kata saja, mempergunakan kebenaran firman Tuhan itu menjadi kesombongan kita, dan di balik itu tersembunyi bahwa kita sedang menjelekan dan menghujat Tuhan. Dan menurut kita itu suatu kebenaran yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diajarkan saat ini, Bapak Ibu, ini terjadi sering tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengutip firman Tuhan, kita menghafal, mengatakan, dan kita menjadikan perdebatan kepada sesama. Dan apalagi di dalam doa, kita meminta dalam doa, ini doa saya ini Tuhan Yesus, dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kehendak-Mu. Padahal begitu kita tutup doa kita, buka mata kita, terus hati kita berkata, biarlah kehendak-Ku yang jadi, tapi bukan kehendak Tuhan. Kita paksakan. Nah, seakan-akan kita itu ya terjadi seperti yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes ini. Menguasai firman Tuhan, tapi mempergunakan untuk mengabulkan suatu keinginan yang mereka inginkan secara jasmani, bukan secara rohani. Kita diingatkan saat ini, dalam segala sesuatu, artinya kita harus terlebih dahulu menanam, baru bisa istilah menuai, memanen. Nah, tanpa kita mengampuni, walaupun kita meminta ampuni saya, berbelas kasihan, sementara kita tidak pernah melakukan pengampunan kepada sesama. Nah, itu gambarannya kira-kira kurang lebih, Bapak Ibu. Kalau kita bawakan secara manusia jasmani, itu gambarannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang dikatakannya kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dalam hal berdoa saja, kita setiap saat berdoa, dan
kita meminta ampuni dan berbelas kasihan kepada saya, Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa saya. Padahal kita tidak tahu bahwa kita sedang meminta apa yang kita tidak tahu. Sama saja kita mengatur Tuhan. Meminta supaya dosa kita diampuni. Kita disucikan padahal kita tidak pernah mengampuni sesama. Nah, di mata Tuhan itu kita tidak tahu. Sedang kita meminta yang tidak tahu apa yang benar dan salah. Dan di mata Tuhan itu salah. Atau doa itu kalau secara voting nol di hadapan Tuhan. Tidak ada nilainya. Nah, kadang terjadi dalam diri saya tidak berani berkata dalam diri saudariku atau Bapak Ibu. Terjadi. Saya tidak berani mengatakan itu. Terkadang terjadi dalam pribadi saya sendiri. Tanpa saya sadari, saya mempergunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk mengabulkan suatu keinginan atau kedagingan saya yang membuat saya senang. Bagaimana saya mengatakan kita menjadi saksi. Saya bersaksi padahal saya tidak siap pikul salib, tidak menyangkal diri, dan tidak bisa melewati jalan sempit. Nah, itulah gambaran dari yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini yang kita minta dalam pergumulan kita sebagai orang percaya. Sangat sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengingatkan kita. Tuhan tidak marah tapi mengingatkan kita. Supaya kita dalam meminta sesuatu hal harus sesuai dengan yang kita sudah tabur. Tuhan ampuni dan kamu juga diampuni. Tapi kurang lebih mungkin kita bisa tangkap ya yang aku maksud itu. Sekalipun kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan. Dan kalau kita tidak pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dosa kita tidak pernah terampuni karena kita belum menanamnya. Bagaimana cara menanamnya? Ketika kita mengampuni orang lain, itu kita sudah tabur. Berarti ketika kita meminta kepada Tuhan ampuni saya, berarti itu akan menghasilkan buah atau mendapat upah karena kita sudah melakukannya. Nah, ketika kita tidak melakukan itu yang dikatakan Tuhan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Walaupun menurut kita itu kebenaran. Kadang terjadi. Berkata Bapak Ibu, ketika kita bertobat, dosamu semua sudah diampuni. Dan kalau engkau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah mengalahkan maut, engkau percaya Tuhan Yesus sudah mengatakan lewat kebenaran firman. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburan, engkau diselamatkan. Ya, sudah tertulis di kebenaran firman Tuhan itu. Seperti itu kata Tuhan Yesus. Namun, sama seperti yang tadi yang aku maksud. Kita mempergunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk supaya membenarkan keinginan daging kita. Nah, itu tidak sesuai dengan kehendak yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tidak sesuai dengan seorang yang mengaku percaya. Makanya kita saat ini diingatkan. Apa yang dimaksud cawan di sini? Artinya karya penyelamatan. Bagaimana secara manusia jasmani saja. Sedangkan Yohanes, Yakobus ini, mereka lahir dari dunia ini. Bukan yang datang ke dunia ini. Nah, mereka tidak luput dari dosa. Bahkan bisa dikatakan ya, pantas dihukum. Nah, bagaimana? Mereka dengan mudah mengatakan kami bisa meminum cawan itu. Sementara penderitaan saja, pikul salib saja mereka belum mencoba menghadapinya. Tapi sudah mereka mengatakan kami dapat. Nah, begitu pula Bapak Ibu, ketika kita mengatakan engkau percaya saja bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan engkau masuk surga. Berarti sama saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini.
apakah dapat kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Baptisan air. Artinya kita anak-anak Tuhan. Dibaptis secara air bahwa kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Baptis roh. Berarti kita belajar menjadi pelaku firman. Ketika kita sudah belajar menjadi pelaku firman, sesuai dengan kemampuan, baru dikatakan baptisan api. Ada pengujian apakah goyang atau tidak. Iman itu kokoh atau bagaimana. Ibarat tanaman yang ditaburi dan ada yang jatuh di atas batu, di semak duri. Jadi ya harus ada pengujian. Artinya kalau di dunia ini ada semua pengujian. Nah, sebelum pengujian, sama seperti yang kita bicarakan tadi secara manusia jasmani. Tidak mungkin seorang guru mengatakan bahwa ya engkau bisa aku jamin juara satu. Sebentarnya tidak ada lagi masa ujian. Belum lagi melewati ujian. Ada proses. Itu yang menentukan. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada seseorang itu meminta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menurutnya itu suatu kebenaran. Dan termasuk yang mengatakan firman Tuhan. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Bukan yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Bukan dari antara orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Bukan. Tapi dari antara orang-orang yang beriman. Dari antara saya dan saudara-saudariku sekalian yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jawab mereka kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu. Artinya ketika seorang atau dua orang murid meminta kepada guru, jadikan saya juara umum, juara kedua, tiga, dan sebagainya. Sebelum melewati ujian, guru tidak bisa memastikan. Karena yang menentukan itu adalah murid itu sendiri. Bagaimana murid itu selama 1 tahun sudah diajarkan berbagai macam pelajaran, mata pelajaran. Apakah bisa dia menjawab atau dia sungguh-sungguh belajar, akan ketahuan. Guru sendiri bingung, tidak bisa memastikan dan tidak tahu siapa yang bisa menjadi juara 1 atau 2 sebelum diproses atau sebelum mengikuti ujian. Nah, sementara yang dimau orang atau murid-murid yang tadi ini ya maunya mau melompat saja tanpa ujian masuk juara 1. Begitu pula yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kadang kita ini sangat gampang sekali mengatakan masuk surga. Dan cukup mengampuni saja. Sudah kita bisa masuk surga. Padahal sama seperti anak sekolah. Bukan hanya bahasa Indonesia yang diajarkan. Ada matematika, ada biologi, ada fisika, IPS. Banyak lagi kan mata pelajaran. Nah, begitu pula kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya memikul salib. Tapi di balik memikul salib, ada mengampuni. Mematikan keinginan daging. Miliki buah-buah roh. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Ibarat mata pelajaran berarti begitu pula kebenaran firman Tuhan. Bukan yang menjadi keuntungan bagi kita, itu yang kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Misalnya kita mengklaim firman Tuhan itu ya sebagai jalan untuk mengabulkan apa yang kita kehendaki supaya kita merasa nyaman atau merasa terpuji. Jadi ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita sedang meminta yang tidak berkenan di hadapannya.
Tuhan Yesus di sini, dia tidak mengatakan bahwa ya, kamu tidak bisa meminum cawan dan baptis yang aku terima. Namun, dikatakannya, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptis yang harus kuterima. Tetapi duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Nah, ini Bapak Ibu, yang dimaksud Tuhan Yesus, memang mereka nanti akan meminum cawan itu. Apa yang dikatakan cawan itu? Memang mereka menderita. Ketika mereka nanti bisa menjadi pelaku firman Tuhan, siap pikul salib, sangkal diri, mematikan keinginan daging dan memiliki buah-buah roh, berarti siap untuk difitnah, bahkan nyawa pun hilang, siap. Berarti itu gambar cawan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, baptis yang harus diterima itu adalah ujian bahwa mereka itu adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan Yesus atau seorang yang menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Artinya harus mereka dibaptis secara air, secara roh, dan secara api. Nah, siapa yang lolos dari minum cawan tersebut atau baptisan tersebut, itu yang akan menjadikan dia yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sama seperti di dunia ini tadi. Artinya siapa yang pintar dari berbagai mata pelajaran yang akan diuji, itu yang akan menjadi juara. Begitu pula saat ini Bapak Ibu, kita saat ini sedang diuji. Kita sudah dibaptis secara roh. Kita sudah dibaptis dengan air. Dan kita dibaptis sekarang secara api. Kita diuji bagaimana selama ini, selama hidup kita di dunia ini. Apakah benar-benar kita menjadi pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya. Maka dari itu, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa dalam segala hal, kita harus meminta apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita meminta pengampunan, dan terlebih dahulu harus kita mengampuni. Kita menjadi saksi baginya, dan kita harus siap pikul salib. Bukan dalam arti kita mau bersaksi, tapi tidak siap pikul salib. Kita siap pikul salib, tapi tidak mau bersaksi, atau tidak mematikan keinginan daging. Berarti itu yang dimaksud kita meminta apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi meminta apa keinginan daging kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita tidak pernah akan menerima apa yang kita minta, karena kita meminta apa yang membuat keinginan daging kita ini nyaman, sehingga kita tidak akan menerimanya. Dan Tuhan itu bukan dalam arti lalai dalam menepati janjinya. Tuhan itu tahu sebenarnya, tapi kadang kita tanpa terasa, tanpa sadar, meminta yang tidak sesuai. Kita diingatkan ketika kita meminta pengampunan, harus kita dasari dulu melakukan pengampunan kepada sesama. Karena ukuran yang kita lakukan itu, begitu pula ukuran yang akan diukurkan kepada kita Bapak Ibu. Separuh-separuh mengampuni kesalahan orang, berarti kita juga seperti itu Tuhan. Hanya separuh-separuh dia mengampuni dosa kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya terbatas untuk menyampaikannya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun kita di setiap saat, setiap langkah, setiap nafas, dalam kita melakukan sesuatu hal terlebih dalam memuji dan menyembah, meminta sesuatu pergumulan di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Chan, dan masih kedengaran jelas suara saya Bu Chan? Ya, jelas Bapak. Ya, mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memelihara kami bersama-sama dengan kami dari awal ibadah kami, pertengahan sampai kami akhiri sebentar lagi.
Terlebih dari kebenaran firman, Engkau mengingatkan kami, sekalipun murid-murid-Mu yang Engkau pilih sendiri, lalai dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahwa Engkau datang untuk melayani, tapi bukan memerintah. Dan malah terjadi kepada murid-murid-Mu. Mereka mau memerintah Engkau. Itu Tuhan Yesus terjadi di dalam kehidupan kami semua anak-anak. Bahkan lebih daripada itu, tanpa kami sadari. Lewat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau katakan kepada kami saat ini, Engkau bukakan kepada kami bahwa kami sudah melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan, yang menurut kami suatu kemudian bagi Tuhan Yesus. Kami mohon, ampunilah kesalahan, pelanggaran, dosa yang telah kami perbuat masing-masing pribadi. Dan ini kami saat ini, jadikanlah kebenaran firman-Mu menjadi penuntun, menjadi terang dalam kami melakukan segala hal, aktivitas, terlebih-lebih dalam meminta segala sesuatu kepada Engkau, sehingga kami bisa melewati semua cawan yang akan kami hadapi masing-masing pribadi, dan baptisan yang kami lewati masing-masing pribadi sesuai dengan kehendak. Ini kami bentuklah Tuhan sesuai dengan kehendak. Kami siap untuk dibentuk. Kuatkan kami, ajar kami lewat kebenaran Roh, supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman, bukan hanya mengatakan saja, tapi tidak bertindak. Lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami berterima kasih banyak. Ini kami setiap anak-anak, kami memohon, masuklah di dalam hati kami Roh Kudus, pimpinlah kami, tuntun kami, dan kami siap untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kuatkanlah kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan Yesus sedang berjalan 7 cawan murka, 7 malapetaka akan menimpa di bumi ini. Engkau mengetahui kami semua anak-anak-Mu di belahan dunia ini. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi, dimanapun mereka berada, di kota-kota mereka, di rumah mereka, di tempat kerja mereka, di mana saja mereka, jalan yang mereka tempuh. Engkau melindungi kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan benteng kami tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari. Dan nyatakanlah kuasa-Mu. Bagi manusia tidak mungkin, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Terlebih segala sakit penyakit, virus yang terlihat dan yang tidak terlihat, racun yang terlihat dan yang tidak terlihat, terlebih segala sistem-sistem dan aturan-aturan yang akan diterapkan, diberlakukan di tengah-tengah dunia ini. Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang taat kepada Engkau. Engkaulah membukakan hati mereka dan tuntunlah mereka lewat kebenaran firman, sehingga kami semua bisa bertahan sampai kesudahannya. Bukan hanya di pertengahan jalan. Dan Engkau bisa memelihara kami, karena Engkau Maha Kuasa, Maha Segala-galanya. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu,
Dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Iro. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Ibadah selesai. Dan ya baik, terima kasih banyak Abu Chan. Dan sebenarnya ya tidak ada yang saya sampaikan yang dirasa terbaru. Jadi hanya saya ingatkan ya, senantiasa kita berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal. Kita anak-anak Tuhan ya, jangan sampai tertawan dengan hal-hal yang duniawi. Dan yang kedua tentang menguasai diri, artinya memiliki buah-buah roh, terutama dalam hal penguasaan diri ya, karena disitulah cara si jahat untuk mencuri kedamaian yang sudah kita miliki, dan iman kita itu akan dinodai oleh kemarahan itu, menghakimi kadang, dan menyimpan sesuatu yang mungkin ya, secara manusia jasmani sakit, tapi yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita sudah mendengar dan membaca dan sudah berakar di dalam kehidupan kita ini, sehingga dia itu berkuasa. Ketika kita menemui sesuatu hal seperti yang sudah saya katakan tadi, artinya itu yang menjadi benteng dan kekuatan bagi kita. Siapa saya ini? Sedangkan saya ini hanya manusia yang paling hina dan berdosa. Kenapa saya tidak mengampuninya? Sementara Tuhan Yesus sendiri, dia tidak ada kesalahan sedikit pun, dan dia mengampuni. Apalagi kalau seperti mungkin saya ini seperti ya Tuhan Yesus kan, misalnya. Berarti sementara saya mengaku saya pengikut Tuhan Yesus, padahal yang diajarkan Tuhan Yesus bukan seperti itu. Nah, itulah yang membentengi kita, dan sangat mudah buat kita untuk mengampuni, sekalipun mungkin kita sakit hati 1 jam sampai seharian ya, kita memang sakit hati secara jasmani, tapi itu yang membuat kita sanggup atau sangat mudah untuk melepaskan pengampunan itu, karena kalau kita bandingkan diri kita ini dengan Tuhan Yesus, siapa kita ini? Tapi sedangkan Tuhan Yesus sendiri, dia mengampuni. Apalagi kita ini sudah terlebih dahulu manusia berdosa, pantas kita diperlakukan seperti itu. Nah, kenapa kita tidak bisa? Nah, di balik itu kita bersaksi bahwa ya, saya percaya kepada Yesus dan kita harus melakukan seperti ini. Nah, ketika kita melakukan yang seperti itu, artinya kita sedang dianggap oleh Tuhan Yesus seperti kebenaran firman Tuhan tadi, meminta yang seakan-akan kita ini ya seperti tidak tahu menahu apa yang harus kita minta. Kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus pantas sebenarnya dia tidak mengampuni karena dia tidak merasa bersalah. Nah, kenapa kita yang sudah ini manusia yang sudah berlumuran dosa ini, kenapa kita tidak sanggup mengampuni? Nah, kalau kita bandingkan berarti kita ini sama. Kita hanya berkata-kata. Jadi ya kurang lebih ya seperti itu. Dan istilahnya tertidur ya. Jangan sampai kita tertidur. Mungkin karena sesuatu yang kita pikirkan. Mungkin sebagian saat ini kan ada yang memikirkan hal-hal kebutuhan jasmani dan rohani. Sibuk. Ya mungkinlah kembali sibuk hal-hal dunia ya. Sehingga mulai ibarat lampu redup, berarti kurang arus ya. Dikatakan kalau mungkin ya listrik itu ya lampu redup ya, berarti kurang arus, artinya menurun tanpa disadari, karena
sudah lebih terikat memikirkan um, bagaimana ini tidak mensyukuri apa adanya. Sementara di balik itu, namun kita seakan-akan merendahkan bahwa tanpa aku melakukan ini, Tuhan itu tidak mampu. Nah, itu yang aku katakan tadi. Kita juga memang percaya setiap kebenaran firman Tuhan itu pasti akan berkuasa. Nah, ketika kita belum menaburnya, walaupun kita mengatakan firman Tuhan itu beberapa halaman, sama sekali tidak kita merasakannya dan kita tidak bisa menjadi berkuasa karena kita belum menanamnya, kita belum menjadi pelakunya. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa mungkin kita berkata Tuhan itu ya tidak ada yang mustahil, dia bisa memelihara bangsa Israel. Di situ tidak ada pasar, tidak ada orang yang jual beli dan mungkin macam-macam, tapi dia bisa memelihara. Nah, sementara kalau kita mengatakan itu, sementara kita belum diproses, belum sampai proses seperti yang dilalui oleh bangsa Israel itu. Mereka sedang berjalan di padang gurun. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ya saya percaya, padahal kita belum diproses. Nah seperti itulah yang aku ingatkan ya kepada kita. Itu ya dikatakan kita seakan-akan tidak tahu apa yang kita sedang lakukan di hadapan Tuhan, yang menurut kita sedang berlomba-lomba, berlari-lari memperjuangkan iman dan memperkaya upah di surga. Padahal itu penilaian kita. Padahal di mata Tuhan kita sedang tidak tahu menahu apa yang kita lakukan dan yang kita minta. Nah, itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Jadi kita semua berdoa dan berjaga-jaga, dan kita lagi ya mungkin tidak heran ya dan tidak kaget bahwa dunia ini ya sedang tidak baik-baik saja, dan kita anak-anak Tuhan yang setiap taat kita harus andalkan Tuhan, ada pertolongan hidungan Tuhan sekali 1,000, 10,000 di sisi sebelah kiri kanan kita tidak pernah takut, hanya melihat dan menonton. Namun di balik itu kita juga ya harus berpengertian yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Memang saya bisa bersaksi bahwa mereka memang giat dan sungguh-sungguh, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, apa yang dimaksud itu? Nah, seperti yang aku katakan tadi Bapak Ibu, kadang kita menggunakan firman Tuhan itu, kita berkata, oh Tuhan itu Maha Kuasa. Nah, aku kasih contoh ini ya. Karena saat ini kan kita tidak tahu kota-kota yang mana akan terkena bencana alam yang berbeda-beda sesuai dengan mungkin lambang-lambang atau orang-orang yang melakukan dosa di suatu kota atau desa atau perkampungan tersebut. Jadi kita tidak bisa pastikan suatu saat ya bisa terjadi bencana. Nah, kita berkata misalnya ya saya ini beriman kepada Tuhan Yesus, tapi pasti Tuhan Yesus menolong saya. Nah, ini ada kesalahpahaman ketika kita diperingatkan. Nah, ketika kita diperingatkan mungkin kita harus keluar. Nah, sementara kita mengatakan Tuhan bisa menolong saya, yang penting percaya. Nah, pasti kita tidak bisa luput Bapak Ibu. Pasti seakan-akan kita itu kan menggunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk keuntungan kita, karena mungkin kita susah keluar karena sesuatu hal. Mungkin kita sayang sesuatu ya. Kita mempergunakan firman Tuhan itu menjadi benteng kita. Nah, saja seperti yang dilakukan oleh Yakobus tadi sama Yohanes ini. Kita tidak tahu meminta apa yang tidak sesuai. Nah, kalau memang begitu, kenapa Tuhan waktu Sodom Gomora itu dimusnahkan? Nah, Tuhan menyuruh malaikatnya kepada Lot untuk keluar. Nah, kenapa Lot tidak berkata kan aku ini beriman Tuhan,
Tidak perlu saya takut. Kamu melindungi saya. Tapi, nah, Lot tidak mengatakan itu. Nah, kadang terjadi seperti itu, Bapak Ibu, yang ya aku ingatkan saja. Dari ketiga pasukan ini terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Artinya, saat Lot dikeluarkan, dia mengikuti. Tapi, ini di antara anak-anak Tuhan, ini akan terjadi. Sudah tahu bahwa ikan dimusnahkan, malah mengatakan saya beriman, Tuhan. Tidak mau mengikuti. Nah, ini banyak anak-anak Tuhan sebagian nanti akan terkena bencana karena mengaku tadi, padahal Tuhan sudah memperingatkan. Nah, itu yang aku maksud, yang mungkin kita bisa tanggapi. Saya juga susah menjelaskannya. Bagaimana Lot dikeluarkan sehingga malaikat Tuhan itu kan menarik dia. Karena mungkin sesuatu yang susah ya ditinggalkan di kota tersebut. Sehingga malaikat Tuhan menarik dia untuk keluar. Nah, mungkin seandainya malaikat Tuhan itu tidak menarik dia untuk keluar, pasti dia ikut, mungkin ya, dia ikut dimusnahkan di kota tersebut. Karena dia melanggar. Dan kita saat ini diingatkan seperti itu. Di kota-kota ada anak-anak Tuhan yang seperti itu, tapi akan mengalami hal itu ya Bapak Ibu. Makanya saya katakan ya, kita berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Dan bukan dalam arti saya ini menakut-nakuti. Tidak. Hanya berdoa dan berjaga-jaga. Mungkin ketika Tuhan memakai kita, memperlihatkan kepada kita lewat penglihatan, mimpi, pendengaran. Keluar 1 sampai 3 kali, berarti kita harus keluar Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah mendengar atau lewat mimpi penglihatan, tapi kita berkata, Tuhan, saya ini orang beriman. Tidak ada yang tidak mungkin bagi saya, tidak takut. Berarti seakan-akan kita itu kan tanpa sadar ya, mungkin di satu sisi kita percaya. Di satu sisi, karena keinginan kita tadi secara manusia Jermanis, susah meninggalkan tempat itu, ya kita meminta yang tidak sesuai, melanggar. Nah, seperti itu saja ya yang aku bisa katakan. Dan kita semua ya selalu berdoa dan berjaga-jaga dan bersaksi, dan bukan lewati dan yang satu dilakukan. Dan yang Tuhan minta bukan dalam kita harus melakukan. Dia sudah tahu bagaimana seseorang itu yang bisa kita mampu. Tapi kita hanya melakukan semampu yang bisa kita mampu. Jangan kita memilih yang tidak kita mampu. Seperti Yohanes sama Yakobus tadi. Dia meminta untuk sebelah kiri kanan Tuhan Yesus dan sebelah kanan. Padahal dia sendiri masih belum melewati pikul salib, sangkal diri. Jangankan sampai ke cawan, sangkal diri, pikul salib. Sementara ditangkap saja Tuhan Yesus, mereka tidak ada di sana. Apalagi dia mengatakan, saya siap meminum cawan, disiksa, dibunuh, difitnah. Padahal itu mudah, waktu ditangkap Tuhan Yesus, dia tidak ada di sana. Tapi tadi, ya enak saja, sangat gampang dia berkata-kata ya, kami bisa melewatinya dan begini begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, hanya saya mengingatkan, dan mungkin ada ya kesalahan yang atau kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, dan atau terluka, tersinggung, ya mohon dimaafkan saya. Kita semua manusia berdosa, namun kita setidaknya bertanggung jawab untuk pilihan yang tergantung kepada kita masing-masing pribadi. Aja yang bisa saya sampaikan, dan ya ada dari Pangeran Ilahi yang silakan nanti, dan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam ya kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu mereka yang menonton langsung di YouTube ya, di luar sana. Aku menambahkan sedikit saja ya tentang ini yang sedang viral itu ya, apa namanya, kapal pesiar ya, kalau kalian mengikuti berita ya.
itu adalah pengulangan zaman kapal Titanic ya, Titanic. Dulu kan kapal Titanic itu kan tenggelam ya, itu memang sengaja dibuat para elit untuk ditenggelamkan karena isinya orang-orang kaya, orang-orang konglomerat yang banyak uangnya. Lalu ketika mereka ikut tenggelam dalam kapal Titanic itu semua data, semua identitas para konglomerat atau orang-orang kaya itu diambil sama para elit. Kan mereka ingin menitipkan hartanya ke bank-bank ya. Dulu itu kan bank itu baru dibentuk ya, baru diciptakan sistem perbankan. Makanya dengan pembaharuan atau istilahnya percobaan, uji coba perbankan, itu mereka menarik perhatian para konglomerat atau orang kaya untuk bisa naik kapal Titanic ya. Nah, pada akhirnya terus para elit itu berencana untuk menenggelamkan kapal beserta orang-orang kaya atau konglomerat. Nah, sekarang waktu kapal Titanic itu sekarang diulang lagi, tetapi dengan versi yang berbeda. Genosidanya berbeda, yaitu dengan virus ya. Jadi kapal pesiar sekarang diisukan dengan wabah virus. Jadi itu nanti akan tergenosida ya oleh wabah virus. Jadi mereka akan harus memakai vaksin itu lagi. Karena kapal pesiar itu tidak boleh singgah atau berhenti di pelabuhan. Jadi stok makanan nanti sampai habis, bahkan bahan bakarnya nanti akan habis ya. Karena tidak boleh berhenti, tidak boleh singgah di pelabuhan. Nah, oleh sebab itu ya mereka akan mati oleh vaksin, mati oleh stok makanan yang habis ya. Seperti itu, kelaparan di dalam kapal. Nah, seperti itu. Itu pengulangan zaman kapal Titanic ya. Kalau kalian melihat berita yang baru viral ini ya, itu mereka buat ya virusnya supaya vaksin itu mereka suntikan kepada orang-orang kaya, kepada konglomerat. Kan kapal pesiar itu tidak bisa sembarang orang naik ya, hanya orang yang punya uang banyak saja. Mereka menikmati liburan, holiday selama 1 bulan bahkan sampai 3 bulan ya. Kapal pesiar itu kan berminggu-minggu biasanya seperti itu. Nah, karena diisukan dengan virus segala macam ya yang masuk dalam kapal. Nah, itu akan menggenosida mereka. Orang-orang kaya, konglomerat itu akan dicuri hartanya. Ketika identitas mereka didapat, entah itu retina mata, entah itu scan wajah, barcode, kiris, mereka kumpulkan untuk diambil hartanya, diambil rekeningnya, buku tabungannya, seperti itu. Itu pengulangan Titanic ya, kapal Titanic yang dulu pernah terjadi itu. Nah, sekarang terjadi lagi. Tetapi dengan cara menggunakan genosidanya dengan virus. Dengan isu-isu virus untuk supaya mereka memakai vaksin di dalam kapal pesiar. Nah, seperti itu. Itu penggenosida yang tanpa mereka sadari. Itu terjadi. Dan nanti akan setelah kapal ya, itu akan menjalar ke pesawat ataupun ke kereta api. Pokoknya ke alat transportasi yang menggunakan sistem barcode sama kiris. Jadi setelah kapal pesiar ini nanti akan menjalar, akan berlanjut ke pesawat dan ke kereta api. Ya karena tiketnya itu membelinya dengan kiris sama barcode ya. Pokoknya yang berhubungan dengan barcode sama kiris itu nanti ujung-ujungnya akan digenosida melalui vaksin. Semua harta itu akan dicuri oleh mereka, digenosida mereka melalui vaksin. Jadi nanti misalnya ya kapal pesiar itu tidak bisa berhenti ya di pelabuhan mana. Jadi terus berjalan bergerak sampai bahan bakarnya habis, sampai stok makanan di dalam kapal itu habis. Dan pada akhirnya manusia di dalam kapal pesiar akan meninggal lama-lama seperti itu. Nah sama, nanti di pesawat juga akan
diberlakukan seperti itu, dan di kereta api juga akan diberlakukan seperti itu. Yang berhubungan dengan barcode sama QRIS, pemesanan tiketnya itu loh secara online semuanya kan. Nah itu akan digiring ke sana, ke vaksin seperti itu. Genosida mereka seperti itu. Jadi tidak boleh berhenti. Kalau berhenti kan nanti mereka ditakut-takuti, virusnya nanti menyebar misalnya di kota ini atau di negara ini. Nah seperti itu, makanya kapal pesiarnya itu tidak boleh berhenti, jadi terus berjalan, terus berlayar. Sedangkan stok makanan itu kan tidak bisa bertahan lama, paling ya 1 bulan 2 bulan itu pasti habis stok makanan seperti itu, belum ditambah bahan bakar. Nah kalau bahan bakarnya habis kan ya kapal akan berhenti di tengah laut atau bahkan di tengah samudra. Nah samudra itu kan sangat luas ya, ya ujung-ujungnya akan seperti kapal Titanic gitu, entah itu tenggelam atau entah itu kebakaran, entah itu disapu oleh ombak, seperti itu akan terjadi seperti itu ya. Makanya kalau kalian itu sering bepergian, entah itu menggunakan kapal pesiar atau cruiser atau segala macam itu, atau yacht, nah itu berhati-hatilah di situ, jangan sampai terjebak oleh jebakan mereka, karena itu kan komunitas orang-orang kaya ya, konglomerat yang banyak uangnya itu tiba-tiba di situ kan banyak hiburannya ya. Di dalam kapal pesiar itu kan mewah ya, ada kolam renangnya, ada barnya, ada lapangan tenis, lapangan pingpong, segala macam ada fasilitas di dalam kapal pesiar itu, dan mereka dimanjakan oleh fasilitas tersebut, ada mandi air panas segala macam. Nah itu kan mereka tidak sadar bahwa ada jebakan bagi mereka untuk mengambil data mereka, mengambil nomor rekening mereka, mengambil biodata mereka melalui barcode QRIS. Ketika mereka terkena virus atau yang mereka sudah suntikan vaksin itu, ya otomatis mereka akan pindah alam seperti itu. Dan data-data mereka sudah mereka dapatkan seperti itu ya. Nah, terus kalau kalian itu menyadari ya, token listrik yang biasanya kalian bisa menggunakan pulsa 3 bulan atau 4 bulan, itu hanya bisa digunakan 1 bulan sekarang. Jadi pemakaian listrik itu akan membengkak. Jadi yang biasanya 1 bulan hanya keluar 100.000 atau 150, itu bisa membengkak sampai 400-500.000. Kalian berhati-hatilah di sini ya. Itu semua sudah mereka siapkan jebakan. Makanya kemarin di bulan Januari Februari itu mereka diskon 50%. Tetapi di bulan-bulan ini itu kalian tagihan listrik atau token listrik, entah itu pulsa, entah itu daya, itu membengkak semuanya. Kalau kalian sadari ya, kalian cek sendiri ya nanti bulan ini atau bulan besok ya. Pokoknya kalian harus sering-sering mengecek tagihan listrik atau pulsa listrik atau daya listrik ya. Kan biasanya ada bebannya, daya berapa, 450 atau 900, yang otomatis yang tidak non subsidi ya, itu akan membengkak biayanya kalau kalian menyadarinya. Yang biasanya misalnya isi token listrik ya misalnya 500.000 atau 1 juta, yang biasanya bisa dipakai 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan, itu hanya bisa dipakai 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih sedikit saja, atau nggak nyampe 2 bulan sudah habis. Bahkan mereka setting seperti itu. Jadi kalian harus sering mengecek ya, jangan sampai terjebak. Mereka sudah mulai membuat kalian itu mempersempit gerak, memiskinkan kalian kalau bahasa halusnya ya seperti itu. Belum lagi ditambah ya, nanti itu banyak sekali pencurian atau perampokan gas LPG ya. Karena kan ini masa kesusahan ya. Tiba-tiba nanti jam 11 malam, jam 10 atau jam 12 malam itu banyak orang-orang itu naik motor, tiba-tiba ngambil gas LPG ya, untuk mereka jual, untuk mereka buat makan ya, karena masa kesusahan. Semuanya kan sudah mulai serba susah sekarang. Jadi ya kalian yang punya toko kelontong ya berhati-hati. Jangan sampai kalian itu tidak mengawasi ya, tiba-tiba ya
semuanya tercuri begitu saja ya, entah itu yang 3 kilo, pokoknya yang bisa diambil saat itu juga instan ya. Mau mereka pakai helm, mau mereka pakai topi, atau mereka tidak pakai topeng, langsung diambil saja sama mereka. Biasanya naik motor. Berhati-hatilah kalian yang punya toko kelontong khususnya ya, toko yang buka sampai malam, biasanya itu rawan curian seperti itu. Karena jebakannya kan semuanya akan dibuat miskin. Sistem dunia ini akan membuat menengah ke bawah itu serasa mereka hilang dari peredaran seperti itu. Jadi yang mereka yang hidup itu ya orang-orang yang korupsi, orang-orang yang suka menghamburkan uang melalui pajak. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau kalian itu peka ya, ketika ada korupsi besar-besaran diunggah di berita, itu pasti akan ditutupi oleh artis, berita sensasi artis. Karena artis itu adalah wadah pencucian uang mereka. Makanya ketika ada berita kasus korupsi itu dibukakan, pasti ada artis yang menutupi kasus korupsi tersebut. Karena artis itu sudah diberi uang yang banyak untuk pencucian uang. Makanya kalau kalian itu peka, tiba-tiba ada artis yang tidak terkenal atau tiba-tiba namanya itu naik daun. Nah, itu salah satunya adalah pencucian uang. Atau yang bisa dibilang artis yang baru saja masuk, new entry. Itu tiba-tiba namanya itu naik daun. Nah, itu kemungkinan besar itu adalah pencucian uang biasanya. Seperti itu. Untuk menutupi kasus korupsi. Nah, padahal sekarang ini orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang miskin, itu sudah mengadu kepada alam bahwa minta pembalasan. Nah, alam sekarang sudah bergerak. 7 elemen itu sudah mulai bergerak dalam beberapa hari kemarin ya. Bahkan bencana beruntun itu sudah mulai berjalan. Entah itu mendatangi orang-orang yang korupsi, entah itu pejabat, entah itu artis yang dapat pencucian uang, dapat porsi atau jatah pencucian uang. Bahkan artis-artis yang pencucian uangnya itu tidak bisa dibongkar, itu akan didatangi oleh 7 elemen alam. Kalau kalian tahu ya, kalian mengikuti update berita, ada kan artis yang tiba-tiba rumahnya kebakaran. Terus ada yang artis yang rumahnya kebanjiran. Nah, itu sudah mulai disentuh oleh alam. Itu oleh karena doa-doa orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang pemulung, tukang sampah, orang-orang yang tidur di emperan toko, itu semua berdoa, minta keadilan. Kenapa negeri ini kok dipenuhi dengan manusia serakah, minta pembalasan. Doa-doa orang-orang yang tersakiti, terzolimi itu minta doa kepada Tuhan seperti itu, minta pembalasan kepada alam seperti itu. Makanya mereka yang tidak menyadarinya ya akan terlibat, entah itu para pejabat, tidak mengenal itu, mau itu presiden, mau itu wakil presiden, semuanya terlibat, mau itu menteri, mau itu anggota partai atau ketua partai, itu semua terlibat semuanya. Alam itu kalau menyapu itu tidak pandang pilih, mau itu anaknya presiden, mau anaknya menteri, semua ya kena bagian semuanya. Terlibat ya terlibat, seperti itu. Memangnya mentang-mentang anak presiden, anak wakil presiden nggak kena. Itu alam loh yang memproses, bukan aparat yang disogok oleh uang, oleh amplop loh. Ini alam loh. Alam itu tidak bisa disogok. Ketika berjalan, ketika bertugas, ya disapu ya disapu. Tidak mengenal itu mau anaknya presiden, wakil presiden, anaknya menteri, anaknya bupati, atau anaknya camat, segala macam, ya habis. Tersapu ya tersapu, mau itu rumahnya, kotanya, seperti itu.
tidak ada sogokan. Kalau alam semesta sudah berbicara, sudah habis ya habis. Mau satu kota itu hilang ya hilang, mau satu kota itu rata tanah ya rata tanah, seperti itu. Karena ini sudah waktunya pembalasan alam. Orang-orang tersakiti, orang-orang terzolimi itu menuntut balas, minta keadilan, berdoa kepada Tuhan supaya alam itu menuntut balas, seperti itu. Itu yang akan terjadi. Jadi persiapkan, memang ya, anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia itu sudah dipisahkan. Anak-anak dunia akan terkena murka Tuhan, sedangkan anak-anak Tuhan, yang benar-benar anak-anak Tuhan, akan terselamatkan, mendapat tabung perlindungan dari Tuhan. Makanya ketika ada yang mengaku anak-anak Tuhan, tapi ketika ada bencana mereka terkena, berarti mereka bukan anak-anak Tuhan, tapi mereka adalah anak-anak dunia yang mengaku menjadi anak-anak Tuhan. Seperti itu. Anak-anak Tuhan ya pasti akan terhindar dari bencana. Sedangkan anak-anak dunia itu akan terlibas oleh bencana atau murka Tuhan. Seperti itu. Itu gambarannya ya. Ini akan berjalan terus. Sampai penyaringan itu, demi penyaringan akan manusia itu akan berkurang banyak. Belum ditambah lagi mereka pekerjaan si kuda hitam ya. Itu juga berjalan. Roh maut itu juga berjalan melalui kecelakaan ya. Jadi entah itu kereta api, entah itu pesawat, entah itu kapal, entah itu baik yang di udara, baik itu di laut, baik itu di darat, baik itu di jalan tol, itu semua berjalan semua ya roh maut ya. Mengambil jiwa-jiwa yang tidak mau bertobat, tidak mau mencari hadirat Tuhan, itu akan terlibat semuanya. Iman-iman abu-abu itu akan terlibat semuanya. Mau mengatakan atau mau mengaku bahwa dia anak Tuhan, ternyata dia adalah anak dunia ya tersapu seperti itu. Karena roh maut itu sudah tahu membedakan, oh ini hanyalah sukanya cuman pamer, orangnya munafik, tidak mau menjadi pelaku firman, tidak mau bersaksi, tidak mau mengakui kuasa Tuhan ya, terlibas oleh roh maut ya, seperti itu. Oh ini anak ini masih abu nawas, sukanya cuma setengah-setengah saja. Memang kalau ibadah rajin, tapi pulang ibadah malah dugem atau clubbing atau malah karaokean atau pergi kemana ke tempat-tempat yang gelap-gelap seperti itu. Itu kan roh maut itu tahu. Jadi ya sudah mereka ambil satu persatu ya. Si jahat atau kuda hitam itu rancangannya adalah kecelakaan. Jadi kalau kalian berjumpa, ya kalian harus punya tameng, perisai iman. Ya kalian harus berpuasa, supaya kalian itu dekat dengan Tuhan. Kalau berpuasa kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Otomatis kan kalian menjaga kerendahan hati. Belum ditambah kalian membaca firman. Seperti itu. Ya karena memang semuanya berjalan ini. Roh maut berjalan, murka Tuhan berjalan, bencana berjalan, wabah penyakit juga berjalan, belum lagi ditambah antikristus juga berjalan. ISIS sudah mulai membakar tempat-tempat ibadah ya, kalau kalian itu update berita ya. Itu sudah di luar negeri sana, itu sudah pada mulai membakar tempat-tempat ibadah. Jadi gedung-gedung ibadah sudah mulai mereka kuasai lalu dibakar sama ISIS, seperti itu. Belum nanti orang-orang yang di tempat ibadah ya umatnya, mungkin romonya atau pendetanya, itu mereka apakan ya, itu urusan mereka ya, karena ya mereka harus ditentukan memang untuk martir ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya tambahan dariku ya.